Bab 001. Dengan langkah riang Arumi mendatangi kantor sang suami dengan membawa makan siang untuk sang suami. Wajah cantik dengan dandanan sederhana itu tidak menghilangkan kecantikan alami Arumi, wajahnya tampak lebih muda dari umurnya. Bahkan orang berpikir Arumi anak baru lulus sekolah SMA melihat wajahnya yang baby face. Siang Bu Arumi. Sapa resepsionis dengan ramah kepada Arumi, mereka sudah hafal siapa Arumi, istri dari bos mereka. Siang Mbak, Mas Deonnya ada? Tanya Arumi sopan dan tersenyum manis kepada resepsionis tersebut. Ada Bu. Jujur resepsionis kepada Arumi. Kalau gitu aku ke atas dulu ya Mbak. Oh. Lia ini ada sedikit makanan untuk Mbak. Ujar Arumi memberikan sebuah paper bag ke tangan resepsionis. Ah. Ibu, Klau datang selalu repot-repot. Ujar resepsionis dengan tidak enak hati. Nggak repot kok, sekalian dimasak, apanya yang repot? Keke Arumi berlalu dari meja resepsionis. Bu Arumi baik sekali, semoga saja hidupnya selalu bahagia. Gumam resepsionis itu memandangi punggung Arumi yang sudah menjauh dari hadapannya. Arumi memasuki lift petinggi perusahaan itu, untuk menuju ke ruangan sang suami. Sementara di dalam ruangannya, Dion sedang tertawa bahagia bersama para sahabatnya, yang sedang berkunjung ke perusahaannya itu. Di sana juga ada beberapa orang wanita seumuran Dion. Gelak tawa terdengar dari ruang Dion itu, bahkan Arumi bisa melihat berapa bahagianya laki-laki yang berstatus suaminya itu bersama teman-temannya. Bahkan Arumi tidak pernah mendapatkan senyum dari suaminya itu, tidak seperti teman ternan wanita suaminya itu. Melihat pemandangan di sana, hati Arumi bagai tertusuk ribuan duri. Kini baru dia sadari, ternyata bukan sifat asli suaminya yang dingin. Ternyata laki-laki itu bisa bersifat hangat dengan teman-teman wanitanya, berbanding terbalik dengan dirinya. Kini Arumi sadar, suaminya belum sepenuhnya bisa menerima kehadirannya, dan mungkin saja wanita yang ada di sana salah satunya kekasih sang suami. Memikirkan itu membuat hati Arumi semakin sakit. Lon lu beneran nih, nggak mau makan siang bareng kami? Manja seorang wanita kepada Dion, bahkan Arumi bisa melihat itu dengan jelas. Nggak bisa Diana, gue banyak kerjaan. Sahut Dion dengan suara lembut. Tentu saja ucapan lembut Dion itu membuat hati Arumi makin nyeri. Bahkan dia tidak ingat apakah suaminya pernah berlaku lembut kepadanya, entahlah, rasanya tidak pernah. Ya. Nggak seru dong, rajuk Diana di bahu Dion. Melihat Diana yang menerajuk manja, membuat Dion terkekeh geli, dan tangan Dion menjawil hidung bangir Dian itu. Dua. Ih. Sakit Lon. Rengek Diana. Habisnya lu nggak pernah berubah, selalu saja menjadi anak manja, kamu lu akan berubah. Keke Dion mengacak sayang rambut Diana. Semua tidak luput dari pandangan Arumi. Tidak terasa air mata Arumi meleleh di pipinya, sungguh pemandangan itu membuat dia sangat sakit hati. Sebelum ketahuan oleh Dion, Arumi berbalik dan meninggalkan ruangan Dion. Rasanya sakit sekali hatinya, ternyata keberadaannya selama 3 tahun ini tidak ada artinya bagi sang suami.
Bahkan suaminya tidak sedikit pun menghindar di peluk wanita lain, padahal ada hati yang harus dia jaga. Rasanya hati Arumi remuk redam saat ini. "Bu," panggil resepsionis. Arumi hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperlihatkan rasa sakit hatinya. "Ibu nggak jadi bertemu Pak Bos?" tanya Riri, resepsionis perusahaan Erlangga itu. "Tidak Mbak, sepertinya suami saya lagi ada tamu, jadi saya nggak enak mengganggunya," alasan Arumi. "Dek." Riri baru ingat tadi banyak sekali teman-teman bosnya datang, dan ada perempuan sok kecantikan yang selalu menempel pada bosnya itu. Sungguh Riri tidak tega melihat wajah pias istri cantik bosnya itu. "Saya pulang dulu ya Mbak," ucap Arumi tanpa semangat. "Lia Bu, hati-hati," ucap Riri khawatir. Arumi hanya mengangguk lemah, dan berjalan keluar dari perusahaan suaminya itu. "Pak," sapa Arumi kepada security yang sedang berdiri di lobi perusahaan. "Lia, Bu," jawab security dengan hormat. "Bapak sudah makan?" tanya Arumi lembut. Security itu menggeleng, "Belum Bu, belum waktunya istirahat," kekeh security tersebut. "Ini untuk Bapak, Cloud tidak suka dibuang saja yang Pak," ucap Arumi lirih. Bu," kaget security menerima rantang tersebut. Arumi pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat sedih dan kecewa kepada suaminya itu. Arumi duduk melamun di dalam kamar mereka, kamar yang dingin dan hampa. Sementara itu di kantornya, Dion sudah beberapa kali melirik jam mahalnya, dan mendes pelan menunggu seseorang. 3. "Kemana sih dia? Kenapa datang sangat terlambat? Perutku sudah sangat lapar," keluh Dion yang menunggu kedatangan sang istri dengan aura kesal. "Ah elah. Cloud tahu begini mending tadi gue ikut anak-anak makan di luar." Kesal Dion berdiri dari duduknya, lalu menyambar jasnya dan berlalu keluar dari ruangannya. "Siap Pak," sapa Riri. 2. "Memem." Dion hanya berdeham tanpa ekspresi. Mata Dion tertuju kotak makan yang berada di tangan security. Dia mengenal kotak makan itu, dan melihat security membuka kotak makan itu dengan tersenyum bahagia. Geraham Dion langsung mengeras melihat itu. "Apa istri saya tadi sudah datang?" tanya Dion dingin. "Sudah Pak, sudah naik ke ruangan Bapak, tapi balik lagi, katanya Bapak lagi ada tamu, dan Ibu tidak ingin mengganggu." Lalu dia langsung pulang, tutur Riri panjang lebar. "Dek." Jantung Dion langsung berdetak lebih kencang. Apakah istrinya melihat dia dan teman-temannya tadi? Sungguh perasaan Dion tidak tenang memikirkan itu semua. 2. Tangannya mengepal dengaran sangat kuat, membayangkan Arumi yang akan marah kepadanya nanti saat pulang ke rumah. Apakah wanita itu akan mengamuk atau berbuat sesuatu yang tidak diinginkan? Sungguh Dion frustasi sekarang, akan menerima kecerewetan istrinya itu. Dion hanya mendengus menahan resahnya, dan sangat kesal melihat security yang sedang menyantap makanan buatan istrinya. Sungguh Dion tidak rela siapapun menikmati masakan istrinya itu. 4.
Beberapa jam berlalu, Dion sudah sampai di rumah, tapi tidak seperti biasanya akan disambut oleh sang istri. Padahal tadi dia sudah berpikir akan pusing mendengar ocehan istrinya itu, namun apa yang terjadi, semua tidak sama seperti yang dia pikirkan. Kemana dia? Gumam Dion masuk ke dalam rumahnya, dan mencari keberadaan sang istri. Sementara Arumi yang mendengar suara mobil sang suami yang baru pulang, hanya acuh saja, dan sibuk memasak tanpa peduli dengan kedatangan sang suami. Rumi, panggil Dion. 4. Bersambung. Hai. Jangan lupa like, komen, dan vote ya. Mamat datang dengan karya baru, semoga kalian suka. 0A. 4. Arumi, panggil Dion. Ya, sahut Arumi singkat, tidak biasanya wanita cantik itu berlaku seperti itu, dia tetap sibuk dengan masakannya, tanpa peduli dengan suaminya itu. Dion mengerutkan dahinya, ada apa dengan istrinya, biasanya akan selalu cerewet, dan apalagi saat di kantor ada banyak temanya, pasti Arumi akan mengomel panjang kali lebar, membuat kupingnya panas, namun apa yang dia pikirkan dari tadi tidak terjadi. Sedang apa kamu? Tanya Dion dengan suara dinginnya. Sedang memasak. Acuh Arumi tetap fokus pada masakannya. Sama sekali Arumi tidak peduli kepada suaminya itu, biarlah dia dikatakan istri durhaka tidak menyambut suami pulang kerja, terserah mau bilang apa, daripada memikirkan orang yang tidak menganggapnya ada untuk apa, cukup selama ini dia menerima sikap dingin dan acuh Dion, tidak untuk sekarang lagi, dia ingin memilih egois. Apa kau tidak mendengar aku pulang? Tanya Dion geram. Dengar. Jawab Arumi cuek. Lalu, tanya Dion makin geram dengan kelakuan sang istri, sungguh tidak disambut oleh Arumi dengan senyum manisnya itu membuat sesuatu yang hilang dari hidupnya. Walau selama ini dia terlihat cuek dan acuh kepada sang istri, namun dia suka setiap perlakuan istrinya itu, namun kali ini Arumi berubah. Tanpa banyak kata lagi, Dion mendekati sang istri dengan langkah panjangnya, dan menarik baju Arumi dengan sedikit kasar. Au! Jerit Arumi karena kaget ditarik oleh Dion, beruntung panci penggorengan yang berisi minyak panas tidak jatuh, andai jatuh tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. 3. Apa-apaan sih, Mas? Kesal Arumi yang tidak peduli dengan wajah kesal suaminya itu. Kamu kenapa sih? Marah Dion. Aku kenapa? Tanya Arumi pada dirinya. Iya, kamu kenapa? Bentak Dion. Tidak kenapa-napa. Sahut Arumi santai tanpa beban, dia sudah memutuskan untuk menjauh dari suaminya itu. Tadi dia sudah menghubungi seorang sahabatnya yang menjadi pengacara. Dia ingin berpisah dari laki-laki itu, sudah cukup dia berkorban selama ini, menahan sikap dingin Dion, menahan sikap acuh Dion, datang kepadanya saat dia ingin sesuatu saja. Dia pikir sikap itu memang sifat Dion, ternyata tidak dia bisa tertawa lepas dan bisa tersenyum manis kepada teman wanitanya, tapi bukan untuk dirinya. 5. Untuk apa dia menghabiskan seumur hidupnya dengan laki-laki yang tidak mencintainya, hanya akan merusak dirinya saja, hidupnya masih panjang, dia masih muda, banyak hal yang ingin dia capai saat sebelum menikah, dia juga ingin bahagia, dicintai dan disayangi oleh pasangannya, dia akan melepaskan laki-laki itu. 3. Dia tahu suaminya juga terpaksa menerima pernikahan ini, lalu untuk apa dipertahankan kalau hanya akan menyiksa batin, lebih baik dia lepaskan,
agar suaminya bisa tersenyum dan tertawa lepas bersama orang-orang yang dia sayangi, dan dia akan mencari kehidupan kebahagiaannya sendiri. Berhubung tidak ada lagi yang harus dia jaga perasaannya, kakeknya dan kakek sang suami sudah sama-sama berpulang, dan dia tidak lagi mempunyai keluarga. Keluarga satu-satunya hanya sang kakek, karena orang tuanya sudah meninggal saat dia masih kecil dalam sebuah kecelakaan. Tidak ada. Sahut Arumi santai, dia menatap mata suaminya dengan tenang, tidak ada ketakutan sama sekali, dia sudah siap untuk dicerai oleh laki-laki itu. Kamu marah? Tanya Dion pada akhirnya dia melunak. Tidak. Untuk apa aku harus marah, jawab Arumi dengan pasti. Sepertinya percuma saja dia bicara, kalau istrinya tetap seperti ini. Aku ingin mandi. Ucap Dion pada akhirnya. Silahkan. Sahut Arumi dengan muka datarnya. Dion hanya bisa berdengus kesal mendengar jawaban dan sikap istrinya itu. Biasanya Arumi dengan sigap mengikutinya ke dalam kamar, menyiapkan air mandinya, menyiapkan pakaiannya tanpa diminta, tapi lihatlah sekarang, wanita itu malah duduk di ruang tengah sambil membolak-balik majalah. Di dalam kamar Dion mengacak-acak rambutnya frustasi, karena tingkah laku Arumi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia tidak menemukan pakaian ganti di atas kasur seperti biasanya. Dia kenapa sih? Chloe marah bilang, bukan diam kayak gitu. Gerutu Dion. 3. Ternyata tidak sampai di situ, saat di meja makan pun sama, Arumi ternyata sudah makan terlebih dahulu, tanpa menunggu dirinya. Dion membuang nafas kesal melihat tingkah istrinya itu. Kamu kenapa makan duluan, biasanya juga menunggu mas. Kesal Dion. Oh. Aku sudah lapar, jawab Arumi santai. Dion hanya bisa menahan kesal melihat tingkah istrinya yang tidak biasa itu. Tadi kenapa bekal mas dikasih sama security? Tanya Dion yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Oh. Itu, dimakan sama security itu lebih bermanfaat. Maksudmu apa? Bentak Dion pada akhirnya. Loh kok ngamuk sih? Kekeh Arumi. 6. Mas nanya Arumi, jawab. Bentak Dion dengan mata memerah menahan amarah. Arumi hanya membuang nafas sebelum menjawab pertanyaan suaminya itu. Mas bahagia nggak menikah denganku? Tanya Arumi pada akhirnya. Dek. Jantung Dion berdetak lebih kencang, mendengar pertanyaan Arumi itu. Maksud kamu apa bertanya seperti itu? Tanya Dion balik. Aku nanya mas, bukan nyuruh mah balik nanya, dijawab pertanyaanku. Sahut Arumi dingin. Arumi. Kak kamu kenapa? Ucap Dion. Huff. Arumi hanya bisa membuang nafas kesal, karena suaminya itu masih saja berputar-putar menjawab pertanyaannya. Aku tahu mas, terpaksa menerima perjodohan ini, sama. Aku pun sama seperti mas, sama terpaksanya, tapi aku bisa apa? Aku tidak mampu menolak permintaan kakek. Aku terpaksa menerima laki-laki yang tidak aku cintai, dan menikah menjalani rumah tangga ini dengan berat, tapi aku harus ikhlas. Aku berusaha menerima ini semuanya, aku berusaha mencintai mas, aku berusaha melakukan tugasku untuk berbakti kepada suamiku. Ucap Arumi mulai terisak. Hari Dion menclos mendengar keluh kesah sang istri.
Tapi apa semua yang aku lakukan sia-sia? Aku pikir sikap Mas yang dingin itu memang sifat Mas dari kecil, tapi ternyata tidak, dan sikap acuh Mas itu, aku pikir memang Mas begitu, ternyata tidak. Mas bisa berkata lembut, Mas bisa menatap wanita lain penuh kelembutan, Mas bisa bercanda tawa dengan yang lain, tapi dengaranku tidak. Dari sini aku sadar Mas, aku bukanlah kebahagiaan untuk Mas. Ujar Arumi menahan perih di hatinya. Dion yang melihat kesedihan di hati istrinya, membuat dia sangat menyesal. Bukan dia tidak mencintai dan menyayangi istrinya itu, namun dia tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena dia tidak pernah berpacaran selama ini. Sahabat-sahabatnya tadi, adalah sahabat masa kecilnya semua, dengan mereka lah selama ini Dion bisa tertawa dan bercanda lepas. 8. Dion ingin memegang tangan sang istri, namun Arumi dengan sangat cepat menarik tangannya. Dia tidak ingin disentuh oleh Dion. Mas, daripada kita sama-sama tersakiti, lebih baik kita berpisah Mas. Ucap Arumi pada akhirnya. Tidak. Pekik Dion kaget mendengar ucapan sang istri. 3. Bersambung. Hai. Jangan lupa like, komen, dan vote ya. D6. 7. Tidak. Mas tidak akan menceraikanmu, kamu istri Mas, kamu amat dari kakek, Mas nggak akan pernah menceraikanmu. Pekik Dion menahan amarah dan kesal. 2. Arumi hanya tersenyum miris mendengar ucapan suaminya itu. Ternyata dia hanya sebuah amanat dari sang kakek yang harus dijaga, bukan bertahan karena sudah ada cinta. Lalu untuk apa dia bertahan? Lebih baik berpisah. Hanya sebuah amanat kan, Mas? Sekarang kakek sudah nggak ada, jadi tolong lepaskan aku. Lebih baik kita bercerai saja. Mas bisa hidup bahagia bersama wanita yang Mas cintai, tanpa harus kesakitan karena sebuah amanat. Ujar Arumi menahan perih. Dion menggelengkan kepala kuat, menatap tajam kepada sang istri. Maumu apa hem? Apa sudah ada laki-laki lain di hatimu? Makanya kamu ingin bercerai denganku? Atau karena kamu marah karena Mas bersikap baik sama wanita lain? Iya, ujar Dion. Maaf Mas, aku bukan wanita semurahan itu. Aku masih punya otak untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena aku sadar aku sudah mempunyai suami. Sedapat mungkin aku menjaga marahku sebagai seorang istri. Aku menjaga diriku untuk suamiku, tapi apa yang ku dapat, tidak ada. Suamiku bersikap dingin denganku, tapi bisa bercanda tawa dengan wanita di luar sana. Suamiku sangat acuh kepadaku, nyatanya dia bisa perhatian dengan wanita di luar sana. Istri yang mana yang tidak akan sakit hati? Ucap Arumi panjang lebar, dengan kasar tangannya menghapus air matanya, yang sudah bercucuran di pipinya. 2. Dion bagai tertampar mendengar ucapan sang istri, rasa sesal mulai menjalar di hatinya. Melihat sang istri bercucuran air mata, Dion mendekat ingin menghapus air mata sang istri, namun baru saja tangannya terangkat sang istri mundur menjauhinya. Sakit sungguh sakit hati Dion mendapat penolakan dari istrinya itu. Jangan menghindar Arumi, Mas ini suamimu, dosa loh kalau istri tidak menurut sama suami. Ucap Dion, agar istrinya mau luluh kepadanya. Arumi hanya terkekeh sinis.
Suami yang mana dulu yang harus aku patuhi? Aku ini hanya berstatus istri karena amanat, dan suami yang pantas dipatuhi dan dituruti yaitu suami yang bisa menyayangi dan membahagiakan istrinya. Bukan yang acuh dan bersikap dingin sama istri, tapi perempuan lain yang hanya berstatus teman dia bisa berbuat lembut, dan bisa dia manjakan, tapi sama istrinya tidak. Sarkas Arumi yang tidak akan ingin goyah. Cukup 3 tahun dia menahan ini, tidak untuk sekarang dan seterusnya. Selama ini suaminya taunya Arumi adalah istri penurut dan penyabar. Dia tidak tahu saja, dulunya istrinya sangat barbar, sekarang Dion membangunkan sikap barbar sang istri. Maaf, ucap Dion penuh sesal. Maafmu sudah terlambat, seharusnya Mas lakukan sejak 3 tahun lalu, bukan sudah kepergok dan aku memilih menyerah Mas baru minta maaf. Arumi teguh pada pendiriannya. Arumi, tolong jangan uji kesabaran Mas, jangan sampai Mas lepas kendali. Gumam Dion menatap Arumi dengan mata yang tajam. 8. Arumi hanya terkekeh dan tersenyum sinis. Siapa yang menguji kesabaran Mas? Bukannya itu terbalik, Mas yang sudah menguji kesabaranku selama 3 tahun ini. Dengaran sikap Mas itu, dan sekarang akulah yang sudah kehilangan kesabaran, lepaskan aku secara baik-baik. Tegas Arumi benar-benar tidak ingin mengalah. 2. Sungguh Dion baru kali ini melihat sikap keras kepala istrinya. Dia tidak menyangka sang istri Klaus sudah marah tidak bisa dia kendalikan, bahkan setiap ucapannya selalu mendapat balasan dari sang istri. Dada Dion bergemuruh menahan gejolak amarah. Tanpa banyak kata lagi, dia berjalan cepat ke arah sang istri, dan memanggul sang istri naik ke lantai 2 menuju kamar mereka. Akegegege. Mas, apa-apaan kamu? Turunin aku. Pekik Arumi memukul-mukul punggung sang suami, karena kepalanya terasa pusing sebab suaminya memanggulnya seperti karung beras. Dion masa bodoh dengan teriakan sang istri, dia tetap berjalan menuju lantai atas. Ada apa ya Mbak? Kok Bu Arumi teriak-teriak? Aku baru kali ini mendengar dia berbicara lantang, ucap Biatun kepada Biminah. Sepertinya Bu Arumi sudah mulai kehabisan kesabarannya menghadapi Bapak, lagian Bapak juga sih salah, punya istri cantik, patuh dan penurut, bukannya disayang, malah dicuekin, ya salah sendiri, aku sih, yes. Kalau mereka bercerai, kasihan Bu Arumi masa depannya masih panjang, ngapain harus terbelenggu sama rumah tangga yang tidak sehat ini. Ucap Biminah membela Arumi. 6. Hus. Nggak boleh mendoakan yang jelek ih. Omel Biatun. Ih. Aku nggak mendoakan yang jelek ya, aku justru ingin ibu hidup bahagia, daripada tekanan batin setiap hari hanya melihat muka kulkas si bapak. Bela Bi Aminah yang tidak mau disalahkan, dan beranggapan ucapannya yang paling benar. Biatun hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Bi Aminah itu, percuma saja dia akan memberi nasihat, kalau sikap keras kepala Aminah lagi kumat kayak gini. Bu, au. Apa-apaan sih Mas? Pekik Arumi kaget dijatuhkan atas kasur empuk di kamar mereka. Dion tidak menjawab ucapan sang istri, tapi dia membuka seluruh pakaiannya di depan sang istri. Arumi melotot melihat tingkah suaminya itu, dia mulai ketakutan. Mas, mau apa kamu? Jangan macam-macam ya.
Pekik Arumi panik dan bergeser mundur menjauh dari jangkauan suaminya itu. Dion menyeringai melihat sang istri yang ketakutan. "Jangan lari, sayang. Mas akan kasih tahu kamu, walau Mas dekat sama wanita di luar sana, tapi ini, tubuh Mas ini hanya milik kamu seorang. Mas nggak pernah melakukan hal di luar batas," ucap Dion menyergap tubuh Arumi. Arumi meronta dan melawan sekuat tenaga. Dia sudah tidak sudi lagi melayani suami jahatnya itu. 9. "Lepas Mas, aku nggak mau." Pekik Arumi meronta-ronta. "Diam sayang, nikmati saja, hari ini masa suburmu bukan, mari kita bikin dedek, biar kamu nggak minta pisah sama Mas." Ucap Dion yang terus mengungkung sang istri. Hanya itu salah satu cara yang terpikir dalam kepalanya saat ini. Andai istrinya hamil pasti tidak akan mau berpisah darinya. 4. Arumi hanya tersenyum miris. Selama ini suaminya bilang belum siap punya anak, tapi hari ini karena dia minta pisah, malah suaminya ingin mereka punya anak. Suaminya hanya ingin menahannya karena seorang anak. Oh. Tidak akan bisa Ferguson, tekadnya sudah bulat, dia akan tetap melanjutkan perceraiannya, ada ataupun tidak ada anak, bertahan dengan laki-laki egois ini bukanlah suatu pilihan, masih banyak cita-cita yang ingin dia raih sebelum dijodohkan, tapi semua sirna begitu saja, sekarang dia akan kembali meraih cita-citanya, dan melepas pernikahan tidak sehat ini. Arumi melayani keinginan suaminya itu untuk terakhir kalinya, dia sudah menyusun rencana dengan matang. "Tidurlah, kamu pasti kecapean," ucap Dion dengan suara lembut. Baru kali ini suara lembut itu terucap dari bibirnya untuk sang istri. Mungkin kalau dulu dia berlaku lembut seperti ini, pasti Arumi akan terbang melayang, tapi dia lakukan saat Arumi sudah menyerah, yang ada Arumi merasa jijik mendengar suara lembut suaminya itu. Setelah mendaratkan banyak kecupan di seluruh wajah sang istri, Regan masuk ke dalam kamar mandi. 6. Arumi yang tadi berpura-pura tidur, kini kembali membuka mata. "Anggap saja pelayanan terakhir sebelum kita berpisah." Gumanem Arumi menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup dari dalam. 2. Setelah berucap seperti itu, Arumi kembali menutup mata, mengistirahatkan tubuhnya yang kehabisan tenaga. 10. "Room." Panggil Dion yang baru bangun dari tidurnya, namun tidak menemukan sang istri di dalam kamarnya. Jantung Dion berdetak kencang, karena tidak ada sang istri di sampingnya. Dion langsung meloncat dari kasur mencari sang istri. "Room, Arumi." Panggil Dion dengan cemas mencari keberadaan Arumi. Sementara yang dicari sedang asik memasak di dapur. "Room, Arumi." Panggil Dion dengan suara penuh kecemasan. Dia berjalan hanya memakai kolor dan bertelanjang dada keluar dari kamarnya, untuk mencari Arumi. "Bu, itu Bapak manggil Ibu," ucap Biatun. "Biarin aja, masakan saya nanggung Bi." Jawab Arumi acuh. Biasanya Arumi akan datang mendengar suara suaminya, atau bahkan saat suaminya belum bangun Arumilah yang membangunkan dengan suara lembutnya, tapi tidak lagi mulai saat ini, sudah cukup dia selama ini menjadi orang bodoh.
Bi Atun dan Bi Aminah saling pandang, karena baru kali ini mereka melihat nyonya itu acuh kepada tuannya. Belum selesai kekagetan mereka kini kedua pelayan itu kembali menjerit, karena melihat tuannya datang hanya memakai celana kolor saja ke dapur. AGGKKK. Pekik kedua bibi itu sambil menutup matanya dengan kedua telapak tangan mereka, namun jarinya tidak menutup sempurna, masih bisa mengintip tubuh six-pack sang tuan. 2. Ada apa sih, Bi? Teriak-teriak. Tanya Arumi membalikan badannya. Arumi melotot melihat sang suami yang bertelanjang dada dan tanpa alas kaki berada di dapur. Mas, kamu apa-apaan sih, masuk ke dapur nggak pakai baju? Omel Arumi. Dion tidak peduli dengan ocehan sang istri, Dion terus melangkah dan mendekati sang istri tanpa banyak tanya, dia langsung memeluk sang istri. Aku pikir kamu pergi kemana? Gumam Dion dengan dada yang memburu. Arumi hanya terkekeh miris, kenapa baru sekarang suaminya itu perhatian, kemarin kemana aja? Memang aku kemana? Tanya Arumi yang pura-pura tidak tahu. Dion tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya. Pakai baju dulu, Mas. Malu dilihat bibi tuh. Ucap Arumi berusaha melepaskan pelukannya dari Dion. Baiklah, tapi temani Mas di kamar. Pinta Dion tak mau melepaskan pelukannya dari sang istri. Lah, masakan aku belum selesai ini. Tolak Arumi. Ada rasa kecewa di hati Dion mendapat penolakan dari sang istri. Istrinya yang dulu sangat patuh dan penurut saat di 11. Perintah, namun sekarang lihatlah, istrinya mulai berubah karena ulahnya, lalu dia harus apa mengembalikan istrinya yang dulu. Baiklah, Mas pakai baju dulu, pasrah Dion melepas pelukannya dari tubuh sang istri. Dia berjalan gontai meninggalkan ruang dapur, dia masih berharap sang istri memanggilnya, namun harapannya sia-sia. Dion hanya bisa mendes kasar menaiki tangga. Wah, pagi-pagi kita sudah melihat pemandangan yang sangat menyegarkan mata. Bisik Atun cengengesan. Suut. Nggak sopan. Omel Aminah. Ih. Kita kan gak ngintip, bapak sendiri yang datang kayak gitu, kan sia-sia Klau dilewatkan, kami mah munafik, padahal kamu juga sampai ngiler melihat tubuh Pak Bos, Keke Atun. Aminah tersipu malu mendengar ucapan Atun itu, memang tidak dipungkiri, dia juga sampai tidak bisa mengedipkan mata, melihat ciptaan Tuhan paling sempurna itu. Ah, sudahlah. Ayo lanjut kerja, nanti ibu marah loh. Omel Aminah. Dion mengacak-acak rambutnya di dalam kamar, setelah selesai mandi dia bertarap sudah ada sang istri di dalam kamar, dan menyediakan pakaian yang dia pakai, namun saat dia keluar dari kamar mandi, tetap tidak ada sang istri, jangankan pakaian, bahkan kasur masih berantakan, seperti tadi dia bangun tidur. Ya Tuhan, harus seperti apa aku mengembalikan istriku yang dulu? Keluh Dion. 1. Selesai memakai pakaiannya, Dion langsung keluar dari dalam kamar, dan sudah rapi dengan baju kerja, di tangannya pun telah ada tas kerjanya. Saat sampai di meja makan,
Dion hanya bisa menghela nafas berat, karena sang istri sudah lebih dahulu memulai sarapan, tanpa menunggu dirinya. "Rum," panggil Dion. Acu Arum tetap melanjutkan makannya. "Kok nggak nungguin Mas dulu?" tanya Dion. "Oh, Mas mau makan, kirain mau langsung berangkat." Acu Arum. Dion hanya bisa menahan rasa kesalnya, ingin mendebat sang istri, namun dia takut sang istri kembali mengungkit perceraian dan berujung pertengkaran. Akhirnya Dion mengambil sarapan dengan berat hati, ingin meminta sang istri melayaninya, tapi takut istrinya tidak mau tidak mau terpaksa dia sendiri yang mengambil sarapan. Bahkan saat dia kesusahan pun, sang istri acuh saja. "Begini ya rasanya diacuhkan," gumam Dion dalam hati. "Rum, nanti ke kantor ya, temanin Mas makan siang," ajak Dion. 12. "Nggak bisa Mas, Mas ajak teman Mas aja," tolak Arumi dengan tegas. "Kamu masih marah?" tanya Dion dengan wajah yang kecewa. "Enggak," sahut Arumi santai. "Kalau nggak marah, terus kenapa menolak ajakan Mas? Biasanya kamu mau aja," sahut Dion. "Nanti aku ada keperluan sama temanku," sahut Arumi. Dion hanya bisa mengangguk lemah, istrinya kini benar-benar berubah, dia akan mencari cara untuk membuat istrinya kembali seperti dulu. Tidak rela dia harus berpisah dengan wanita cantik itu, mereka memang dijodohkan, tinggal di rumah dan sudah berbagi tempat tidur, bahkan sudah berbagi peluk bersama. Masa dia tidak mencintai sang istri? Tentu saja dia sangat mencintai sang istri, hanya saja dia tidak mengerti memperlihatkan rasa cintanya. 12. Dia berlaku lembut memang hanya bersama Diana yang sudah dianggap saudaranya sendiri, karena sudah tumbuh bersama dari kecil, namun perlakuannya yang dilihat sang istri, malah menjadi bumerang untuk rumah tangganya. "Ya sudah, Mas berangkat dulu," ucap Dion pada akhirnya. Arumi menganggukkan kepalanya. Dion mendekat dan mencium dahi sang istri. Perlakuan Dion itu membuat Arumi terlonjak kaget, karena ini kali pertama sang suami mencium dahinya sejak ijab kabul 3 tahun lalu. "Mas akan membiasakan melakukan ini setiap hari," ucap Dion tersenyum lembut dan menatap sang istri penuh cinta. Tapi sayang, perlakuan Dion itu tidak lagi berpengaruh dengan hati Arumi yang telah membeku itu. "Kamu tidak ingin salaman sama Mas?" tanya Dion mengulurkan tangannya ke arah Arumi. Mau tidak mau Arumi mengalami tangan Dion dengan taksim. Dion mengusap sayang puncak kepala sang istri. "Mas berangkat ya?" ucap Dion dengan lembut, sekali lagi dia mendaratkan kecupan di pipi sang istri. 13. Dion tidak tenang dalam bekerja, pikirannya terus tertuju kepada sang istri, dia takut istrinya benar-benar pergi dari dirinya, sungguh tidak ada niat sedikitpun di hati Dion untuk berpisah dari sang istri, walau pernikahan yang dia jalani karena perjodohan dari sang kakek. Awal-awal mungkin Dion menolak, namun suami mana yang tidak akan luluh dengan sikap istri yang lemah lembut, baik, ceria, penuh perhatian, dan satu lagi istrinya sangat penurut. Lalu bagaimana bisa dia melepas wanita seperti itu? Dion sangat mencintai sang istri,
hanya saja dia tidak pandai berekspresi di depan sang istri, gengsi dan malu jelasnya. Sekarang saat istrinya minta cerai dia kalang kabur sendiri. 6. Waktu awal menikah, memang Dion meminta tidak ingin mempunyai anak terlebih dahulu, karena banyak kerjaan yang harus dia selesaikan. Lalu saat itu dia belum mengenal sang istri, tapi permintaannya malah disalaharti oleh sang istri. Ada masalah apa, bos? Nggak biasa-biasanya bos seperti ini. Tanya Leo, asisten sekaligus sahabat baik Dion. Huaf. Dion hanya membuang nafas berat. Cerita aja kali, kayak sama siapa aja. Ujar Leo yang tahu Dion bukanlah orang yang suka menceritakan masalah pribadinya sama orang lain. Istri gue minta cerai. Gumam Dion menerawang jauh. What? Pekik Leo shock mendengar suara ucapan Dion itu. Jangan teriak-teriak, budek kuping gue. Keluh Dion. Sorry. Abis gue kaget banget mendengarnya, ada masalah apa memangnya, sampai-sampai di Neng cantik minta cerai. Ujar Leo penasaran. Setahu gue dia wanita paling sabar menghadapi sikap dingin lu itu, pasti sesuatu hal yang sangat fatal terjadi, hingga dia mau minta cerai sama lu. Secara dia sudah nggak punya siapa-siapa, kalau minta cerai dengan hal sepele mungkin dia berpikir berkali-kali lipat, tapi sekarang tanpa pikir panjang minta cerai. Ada apa sebenarnya? Tanya Leo tidak habis pikir. Karena selama ini hubungan Dion dan sang istri adem ayem aja, tapi sekali ada masalah langsung minta cerai. Kesalahan apa yang dibuat oleh sahabatnya ini? Dia tahu sahabat sekaligus bosnya sangat mencintai istrinya itu, hanya saja tidak tahu cara berekspresi. Itu gara-gara kemarin anak-anak pada kumpul, dan istri gue melihat gue sama Diana. Gumam Dion mengacak rambutnya frustasi. Goblok. Lu itu goblok banget kata gue, sudah berkali-kali gue bilang sama lu, jauhi wanita sundel itu, jangan gara-gara dia rumah tangga lu hancur, bandel sih lu. Jadi kenyataan kan, itu perempuan gak ada benar-benarnya, mentang-mentang lu dekat sama dia, udah lu anggap seperti adik sendiri, tapi gak buat dia dari dulu berharap banget lu jadi miliknya, lunya aja yang gak peka, tolol. Amuk Leo melupakan yang dia amuk itu adalah bosnya. Tapi gue gak ada rasa sama dia kan juga tahu gue udah punya istri, jangan ngomong gitulah, dia kan wanita. 14. Baik-baik, bela Dion. Astaga. Ini laki benar-benar deh, pintar lu jangan dipakai buat kerjaan aja, tapi lu pakai juga buat perasaan lu. Mana ada wanita baik-baik yang terus saja menempel sama suami orang, bahkan Nia. Si Yasmin yang adik kandung lu aja, segimana manjanya sama lu dari dulu, tapi saat lu sudah mempunyai istri, dia bisa jaga diri dan gak mau membuat kakak iparnya cemburu, dan membuat lu sama Arumi bermasalah. Itu anak kecil loh. Bocah ingusan yang masih SMA, lalu Diana itu apa? Kalau nggak murahan sengaja banget cari perhatian sama suami orang, dasar nggak waras, apa namanya kalau nggak gatel. Cerocos Leo sudah seperti mak-mak komplek yang memarahi anaknya. Saran gue, cepat sadar deh lu, sebelum Arumi benar-benar pergi dari hidup lu, gue nggak tahu seberapa gilanya nanti lu kalau ditinggal Arumi. Tapi kalau dia beneran minta cerai, gue nggak apa-apa kok dapatin dia, walau janda, tapi janda berkelas,
nggak murahan, yang bisa jaga hati dan perasaan suaminya, nggak kayak suaminya yang nggak ngerti apa-apa, ujar Leo dengan santainya. Tentu saja ucapan Leo itu membuat Dion murka. Bangsat. Lu, berani-beraninya lu ngedoain Ke sama Arumi cerai, sini lu lawan Ke. Maki Dion. Nggak dulu deh, makasih. Lagi fokus menyusun rencana untuk mendapatkan hati calon janda. Acuh Leo. Bu. Satu bantal sofa melayang ke wajah Leo, namun laki-laki itu hanya terkekeh melihat kemarahan bosnya itu. Ingat ya Bray. Cerai dari lu gue pastikan masih banyak laki-laki lajang yang mengantri untuk mendapatkan cinta Arumi, termasuk gue sendiri. Gimana gue nggak kepincut sama dia, udah cantik, soleha walau nggak berkerudung, tapi dia memakai pakaian yang sopan, perhatian, nurut sama suami walau dicuekin dan dikasih muka freezer tiap hari. Kurang sabar apa coba itu perempuan, biarlah nanti saat dia sudah sendiri gue yang akan memberikan kasih sayang yang belum pernah dia dapatkan dari suami onnya ini. Celoteh Leo makin menjadi-jadi. Bangsat lu. Keluar lu dari ruangan gue. Pekik Dion kesal. Baiklah. Fokus mengejar calon janda. Ucap Leo menjadi-jadi. Sebelum bosnya itu mengamuk, dia terlebih dahulu mengambil langkah 1000. Sialan. Teman gak ada akhlak. Bukannya nyariin solusi, malah ingin merebut istri gue, nggak akan gue biarin. Arumi hanya milik gue seorang, nggak akan ada orang lain yang boleh memiliki Arumi. Gumam Dion menarik dasinya yang terasa mencekik lehernya itu. Lagi apa si cantik gue itu sekarang ya? Gumam Dion memandang foto istrinya yang terpajang di atas meja kerjanya. Ingatan Dion melayang ke beberapa waktu yang lalu, di mana Diana selalu tidak sengaja menyenggol foto Arumi di atas meja itu, berpura-pura kepeleset dan membuat figura itu jatuh dan kacanya hancur kemana-mana. Pernah sekali pas saat habis rapat Dion menemukan figura foto sang istri berada di dalam tong sampah. Posisi waktu itu Diana sendiri yang berada di ruangannya. Kini Claude pikir-pikir apa yang dikatakan oleh Leo tadi ada benarnya juga. Apa jangan-jangan kemarin Diana juga melihat kedatangan sang istri ke ruangannya? Kenapa perempuan itu mendadak manja, padahal tadinya bicara santai dan duduk sedikit berjauhan? Sudahlah rasanya ingin pecah kepala Dion. 15. Memikirkan hal itu. Oh. Sementara di ruangan yang berbeda, menahan marah dan menelpon seseorang. Cari tahu informasi tentang Diana, jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Ucap Leo dingin kepada seseorang, dia tidak akan membiarkan wanita gatal itu merusak rumah tangga sahabat yang sudah seperti saudara baginya itu. Bagaimanapun Leo tidak akan rela melihat sahabatnya hancur, dia sangat tahu Dion sangat mencintai istrinya, hanya saja caranya memperlakukan sang istri yang salah. Kalau Dion tidak mencintai istrinya, tidak mungkin laki-laki itu susah payah membangun usaha kakek Arumi yang hampir bangkrut kembali berdiri kokoh. Hanya saja Arumi tidak tahu hal itu, karena yang Arumi tahu perusahaan milik sang kakek sudah dijual karena bangkrut, padahal perusahaan itu sudah berganti nama atas inisial Arumi sendiri. 16. Arumi. Panggil seseorang melambaikan tangannya ke arah Arumi yang baru datang di restoran tempat dia dan temannya janjian. Arumi tersenyum dan melangkahkan kaki ke arah sahabatnya dengan langkah anggunnya. Walau sudah berumur 24 tapi wajah Arumi cantik dan imut itu masih terlihat seperti anak SMA.
Sorry, aku terlambat. Ucap Arumi merasa bersalah. Santai aja, kita juga baru sampai kok, sahut teman Arumi itu. Do, malah bengong, Lisa menyenggol lengan Aldo yang masih bengong menatap Arumi. Maaf, gue masih terpesona nih sama calon janda, kenapa itu muka nggak pernah kelihatan tua, padahal sudah bersuami, tapi wajah masih kayak anak SMA. Keke Aldo geleng-geleng kepala menatap kagum ke arah Arumi. Dasar Ludo, istri orang itu, masih aja digombali, Keke Lisa. Memang Lisa seorang perempuan pun sama mengagumi makhluk ciptaan Tuhan yang satu itu, kulit putih mulus, wajah imut, rambut panjang sepunggung hitam mengkilap di kuncir kuda, sungguh dia terkesan sangat imut. Bentar lagi juga jadi janda kok, kudu dipepet dari sekarang, daripada diambil orang lagi, tahu sendiri dari masa sekolah sampai kuliah gue udah cinta sama dia. Tapi sayang dia dijodohkan sama orang lain, terpaksa cintanya gue pendam dalam hati deh. Jujur Aldo yang memang menyukai Arumi sejak masih duduk di bangku sekolah itu. Senang amat Do, denger gue mau menjanda. Canda Arumi. Sebenarnya nggak senang juga sih. Tapi kalau pernikahan yang lu jalani nggak bahagia membuat lu menderita, ya lebih baik lu pisah aja, gue nggak terima gadis yang gue suka harus menderita, dan gue tahu lu masih banyak mimpi yang belum lu capai selama ini. Ucap Aldo terus terang. Bisa aja lu Do, move on. Tapi makasih loh lu perhatian sama gue, Keke Arumi pada akhirnya. Perhatian karena ada maunya, coba sama cewek lain mana ia perhatian, mau nyungsep ke jurang di depan matanya juga nggak akan dia peduli, tapi dengar nama lu aja, kupingnya langsung berdiri. Lisa. Arumi hanya geleng-geleng kepala, sementara Aldi hanya tersenyum kikuk, memang itu kenyataannya. 2. Langsung ke topik aja lah, nggak kelar-kelar klau kayak gini. Ujar Arumi mengalihkan pembicaraan mereka. 1. Jadi gimana? Kamu yakin mau menggugat cerai suami kamu? Tanya Lisa serius, dia yang akan menjadi pengacara sahabatnya itu. Lia. Mantap Arumi. Apa kamu nggak mau memberi waktu untuk suamimu berubah? Tanya Lisa lagi. Tidak, aku rasa sudah cukup waktuku terbuang sia-sia selama 3 tahun ini, mengorbankan cita-citaku, menjadi istri yang baik dan penurut, tapi tidak dihargai, buat apa lagi aku bertahan. Mantap Arumi tanpa ada keraguan sedikitpun. 17. Aldi hanya menatap sendu ke arah wanita pujaan hatinya, dia tahu tidak akan mudah baginya untuk mendekati Arumi. Apalagi status mereka yang berbeda, dia tahu banget sifat keluarganya yang terlalu banyak pilihan, setidaknya dia bisa membantu Arumi keluar dari masalahnya, dan melindungi wanita cantik itu sebagai sahabat. Baiklah, apa kamu mau menuntut harta gono gini? Tanya Lisa lagi. Tidak ada, untuk apa menuntut harta, lepas dari dia saja sudah baik untuk gue masih punya tangan dan kaki, gue masih bisa bekerja untuk menghidupi diri gue sendiri, itu tidak akan susah, lu tahu sendiri diam-diam gue juga punya kerjaan tanpa orang tahu, kecuali kalian berdua. Ucap Arumi santai. 1.
Memang benar, Arumi kerja di perusahaan Aldi, walau kerja lepas, tidak perlu datang ke perusahaan, dia hanya perlu mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Baiklah, gue akan urus secepatnya, tolong kamu isi formulir ini, lengkapi semua persyaratannya. Lisa menyodorkan formulir ke hadapan Arumi. Oke. Dengan cepat Arumi mengisi formulir itu, tanpa ada keraguan, Lisa dan Aldi hanya saling tatap, dan Lisa hanya bisa mengedikan bahunya. Setelah cerai, apa rencana lu? Tanya Aldi. Kalau gue masih di kota ini, gue yakin Mas Dion pasti akan terus mengusik hidup gue, dan itu juga tidak akan mudah bagi gue mencari kerja. Lu semua kan tahu, keluarganya orang berpengaruh di negeri ini. Ucap Arumi sedikit sendu, dia yakin laki-laki itu akan mempersulit dia mencari kerja. Claudion tahu bahwa dia dibantu Aldi, bukan tidak mungkin perusahaan Aldi juga akan diganggu oleh suaminya itu. Arumi tidak ingin teman-temannya akan kena imbas ulahnya, lebih baik dia menjauh dari kota ini. 1. Dimana kalau lu ikut sepupu gue ke luar negeri, lu bisa kerja di perusahaan di sana. Usul Aldi. Apa bisa? Ucap Arumi ragu. Bisa. Ujar Aldi meyakinkan. Takutnya Mas Dion bisa melacak keberangkatan gue. Keluh Arumi. Lu tenang aja, nanti gue bicara sama sepupu gue. Ucap Aldi sungguh-sungguh. Baiklah, makasih ya, atas bantuan kalian. Kalau nggak ada kalian, gue nggak tahu hidup gue kayak apa. Lirik Arumi berkaca-kaca. Apa sih, kita udah kayak saudara loh, Keke. Lisa menepuk tangan Arumi. Oh. Lia, berapa biaya yang harus gue bayar? Tanya Arumi. Nggak usah, free clothes sama gue mah. Kekeh Lisa. Ih. Nggak enak lah gue, masa gratis sih? Ucap Arumi. Bayarannya, cukup lu hidup bahagia, itu sudah cukup buat gue. Ucap Lisa tulus. 18. Arumi langsung memeluk Lisa dengan sedikit erat. Lu memang sahabat terbaik gue, ucap Arumi. Pelukan mulu, gue nggak diajak. Ucap Aldi memelas. Ih, ogah. Sahut dua wanita itu. Aldi terkekeh melihat wajah galak kedua wanita itu. Ya sudah, kita makan siang lah, hampir dingin ini makanan. Ujar Aldi. Akhirnya ketiga sekawan itu makan dengan hikmat, sesekali mereka tetap terlibat obrolan. Kakak. Panggil seseorang ke arah Arumi. Loh, adek. Kaget Arumi dengan kedatangan Yasmin. Ah, beneran kakak, kirain aku salah orang. Senang Yasmin. Adek sama siapa? Tanya Arumi lembut. Sendiri, tadi pulang cepat, ya udah aku ingin makan dulu di sini. Nggak taunya ada kakak di sini. Cerocos Yasmin tanpa diminta. Ya udah, maka bareng kakak aja. Tawar Arumi. Boleh. Aku nggak ganggu kakak kan? Jawab Yasmin sedikit ragu. Nggak kok, kami cuma makan siang doang, jawab Arumi. Ya udah deh, kalau gitu, daripada makan sendirian kan gak enak. Keke Yasmin menarik salah satu bangku yang ada di sebelah Arumi. 19.
Dion pulang kerja sedikit larut malam, karena memang sedang banyak kerjaan yang harus dia tangani di akhir tahun ini. Dion melangkah dengan gontai menuju kamarnya. Ada perasaan hampa yang Dion rasakan saat ini. Biasanya sang istri menyambutnya pulang kerja, selarut apapun Dion pulang. Pasti Arumi akan menunggunya dengan senyum manisnya, namun sudah beberapa hari ini, tidak ada Arumi lakukan. Dion pulang pasti mendapati sang istri sudah tidur nyenyak. Pagi pun begitu, tidak ada lagi suara lembut sang istri membangunkannya. Cek lab. Dion masuk ke dalam kamar, dengan keadaan kamar yang sudah temaram, karena sang istri sudah pulas dalam tidurnya. Dion memandangi sang istri dengan perasaan tak menentu. Ada banyak rasa sesal di datanya tapi dia tidak tahu cara untuk meluluhkan hati wanita itu. Dion melangkah mendekati tempat tidur, dan duduk di sisi sarang istri yang sudah tidur pulas itu. Dion memandangi wajah cantik istrinya itu, wanita yang sudah 3 tahun dia nikahi, wanita yang sangat dia cintai. Tanpa sadar dia melukai wanita itu karena sikapnya, membuat wanita cantik itu berubah. Maaf. Bisik Dion mencium dahi sang istri sangat dalam. Apa yang harus Mas lakukan, agar kamu kembali seperti dulu lagi? Mas tersiksa melihat kamu seperti ini. Bisik Dion mengusap sayang kepala Arumi. Puas memandangi istrinya itu, dan puas meluapkan apa yang ada di hatinya, Dion bangkit menuju kamar mandi, untuk membersihkan tubuhnya. Arumi langsung membuka matanya, air mata meleleh di pipi Arumi, ada rasa bersalah bersarang di hatinya, telah memperlakukan suaminya seperti itu. Dia tahu semua yang dilakukannya itu dosa, tapi rasa sakit di hatinya membuat dia seperti ini. Setelah Dion masuk ke kamar mandi, ponsel Dion berbunyi dengan nyaringnya. Awalnya Arumi abai saja, namun lama-kelamaan dia merasa terusik, siapa yang malam-malam menelpon suaminya itu. Akhirnya Arumi bangkit dari tidurnya, mengambil ponsel sang suami, melihat siapa yang menelpon suaminya tengah malam ini. Walau belum dinyatakan terlalu malam di ibu kota pukul 10 malam, tapi tetap saja itu sudah tidak etis. Sepenting apa orang itu menelpon semalam ini. Diana, gumam Arumi, menahan kesal, dia meletakkan kembali ponsel sang suami. Arumi kembali ke atas pembaringannya, dia akan melihat apa reaksi sang suami dengan telepon Diana itu. Tak lama Dion keluar dari dalam kamar mandi, Arumi kembali pura-pura tidur. Setelah memakai pakaiannya ponsel Dion yang tadi sudah diam, kembali berbunyi. Dion mengambil ponselnya itu. Halo, ada apa Di? Tanya Dion tanpa basa-basi. 20. Ini sudah malam, gue nggak bisa. Ucap Dion. Tapi istri gue sudah tidur, jawab Dion lagi. Hihaememem. Baiklah. Jawab Dion pada akhirnya. Arumi yang mendengar jawaban sang suami, tanpa sadar meremas selimut yang dia pakai.